Saya ditelera nih, klien saya tuh yang tadi sudah. Sebenarnya kami sangat berterima kasih ya untuk jaksa penuntut umum. Ini perkara COVID ya, pasti bayangan kami itu mulai berat gitu. Tapi kita lihat tadi tuntutan juga proporsional ya, menyebutkan nama-nama yang kami pikir tak akan tersebutkan, itu juga perlu diapresiasi. Iya kan, bahwa perkara ini tidak berdiri sendiri. Klien kami nih, Pak Budi, itu dijelaskan dalam tuntutan dan orang yang disuruh. Nah, kami menerima dengan lapang dada ya, bahwa kami bersalah, turut serta melakukan dan mau diperintah ya Pak ya. Kami menyatakan bersalah. Tapi kami juga berharap hukum tidak tebang pilih. Dan faktanya terang benderang. Siapa yang punya perintah, yang sumber uang, yang uangnya dikasih ke siapa, itu terang benderang dalam persidangan. Dan yang menerima keuntungan miliaran ya Pak ya, juga terang benderang dalam persidangan. Kami tidak menyebutkan siapapun, tapi itu faktanya. Dan dalam keadaan COVID ya Pak, pasti semua peluang usaha sebagai pengusaha diambil ya. Dan sepanjang fakta persidangan, klien kami faktanya merugikan negara 59 juta ya Pak ya, hanya sejumlah itu. Dan kami sudah melakukan pembayaran ya, TGR 90 juta sekian. 92 juta 500. Berapa Pak? 92 juta 500. Sebenarnya lebih dari itu tidak muatan tuntutan jaksa. Kami kalau mau dipikir bukan untung ya, minus. Tapi kami menghormati proses persidangan dan kami berharap sekali lagi ini tidak tebang pilih ya, karena kami tidak punya kemampuan finansial dan segala macam, terus kami yang duluan disidang. Sebenarnya kami berharap semua yang terkait itu diproses, itu ada dalam fakta persidangan. Dan seharusnya majelis hakim pun dan jaksa penuntut umum merespon itikat baik kami. Perkara ini pun terbuka karena Pak Budi terang benderang menyatakan mau berkata jujur ya. Kalau Pak Budi bohong sebenarnya perkara ini tidak ya. Tapi waktu dipanggil pemeriksaan, Pak Budi menyatakan bahwa ini dengan lantang terus terang memperbaiki ini bukti-bukti yang apa adanya, sehingga ini mendapatkan perkara ini menjadi terang berapa kerugian negara dan ini. Dan Pak Budi juga langsung melakukan penggantian dengan uang yang ada padanya ya Pak ya. Kalau mau dilihat kaya juga, Pak Budi tidak kaya, istrinya hanya salon kecil. Dan kami berharap supaya hal-hal itu pun dipertimbangkan dalam pengadilan sehingga oleh majelis hakim, sehingga kami bisa mendapatkan keringanan hukuman. Terima kasih. Bu, sebagai apa kliennya? Direktur ya, CV. Yang pinjam perusahaan. Istilahnya pinjam perusahaan. Ya dalam masa COVID pasti ya kami mengakukan bersalah, tapi semua peluang usaha sebagai pengusaha untuk bertahan hidup pasti diambil. Sudah bahkan sebelum perkara ini pertama kan TGR-nya 92.900 itu langsung kami kembalikan. Sebelum persidangan sudah dikembalikan. Tapi dalam tuntutan kami tetap harus membayar kerugian negara bahkan 58 juta. Padahal kami sudah mengembalikan 92.500. Siap pembelaan nih nanti? Iya, pasti siap. Akhirnya kami penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Manado menuntut supaya majelis hakim mengambil tindak pidana korupsi pada Pengadilan Manado yang memeriksa dan meneliti perkara terdakwa untuk memutuskan: 1. Nyatakan terdakwa Budi Purnama terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagai diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2009
tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana sesuai dengan dakwaan primer. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Budi Purnama dengan pidana penjara selama 7 tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di rutan Manado dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara. 3. Menjatuhkan pidana denda sebesar 500 juta rupiah apabila tidak dibayar diganti dengan 4 bulan kurungan. 4. Menghukum terdakwa Budi Purnama membayar uang pengganti sebesar 59 juta rupiah dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu paling lama 1 bulan sesudah putusan pengadilan dalam oleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal ini terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 tahun. 5. Menetapkan barang bukti angka umum 1 sampai angka Romawi 22 tentang terlampir dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Steve Rinian Wilisaki. 6. Membayarkan terdakwa Budi Purnama membayar uang perkara sebesar Rp10.000. Demikian tuntutan pidana ini kami bacakan berdasarkan pada majelis dalam sidang pada hari ini Rabu tanggal 23 Juli tahun 2025 telah bertanda penuntut umum. Demikian yang mulia. Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Manado menuntut supaya majelis hakim negeri Manado tidak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa untuk memutuskan 1. Dinyatakan terdakwa Steve Rinian Wilisaki ST terbukti secara sah dan meyakinkan bersama melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat 1 junto pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana sesuai dengan dakwaan pidana. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Steve Rinian Wilisaki ST dengan pidana penjara selama 5 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan perintah agar terdakwa tetap ditahan di rutan Manado dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara. 3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp300 juta apabila tidak dibayar diganti dengan pidana dengan 4 bulan kurungan. 5. Tentang barang bukti dari angka Romawi 1 sampai angka Romawi 42 tetap terlampir dalam bekas perkara seperti barang bukti angka Romawi 43 dikembalikan kepada pemerintah kota Manado Dinas Kesehatan Kota Manado. Angka Romawi 4 uang sejumlah Rp120 juta yang diterima pada tahap penuntutan dan telah dibuktikan pada FPL 049 Kejadian Manado dengan kondisinya sebagai berikut. Ilmi Hidayat Saleh sejumlah Rp10 juta, Kalian Mariam sejumlah Rp10 juta, Rini Pemuan sejumlah Rp30 juta dan Dr. Idrisnya sejumlah Rp70 juta dirampas untuk negara. 5. Mengubah adat kepada terdakwa Steve dan tingkat kejutan pembayaran biaya perkara sebesar Rp10.000. Demikianlah surat tuntutan yang mulai bacaan dan diserahkan dalam persidangan pada majelis hakim sidang hari ini hari Rabu tanggal 23 Juli 2025 jasa penuntut.